menjelaskan tugas saya, yaitu UAS akhir semester. Baik, saya langsung. Baik, pertanyaan pertama, jelaskan tentang ilmu tauhid menurut para ahli kalam, ahli filsafat, ahli tasawuf dan ahli fikih. Baik, saya akan menjelaskan pertama, menurut ahli kalam. Ilmu tauhid kalam ialah ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran para putusan. Ilmu ini juga disebut akidah karena membahas dalam ilmu tauhid. Ahli kalam menggunakan kalimat dan logika untuk memahami dan menjelaskan konsep-konsep tauhid. Mereka juga menggunakan dalil-dalil akidiyah untuk mendukung keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, keesaan Tuhan, dan perbuatan tujuan seorang memiliki tauhid adalah agar seorang memiliki keyakinannya moderat dalam ajaran agama Islam tersebut. Baik, menurut ahli filsafat, Al-Farabi memiliki pandangan filosofinya tentang ilmu tauhid dan rasional dan logika. Ia ahli tauhid. Hubungan dengan alam semesta, dalam ilmu filsafat terdapat berbagai teori yang digunakan seperti argumen yang berusaha membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala melalui pikiran. Ilmu tauhid menurut tasawuf ialah ilmu tentang Allah dan pengalaman spiritual yang mendalam dalam mencapai kesatuan penamaan, tetapi juga melibatkan kontroversi spiritual. Menurut Jalaluddin Al-Rumi menjelaskan dari kita sendiri melalui praktik-praktik seperti zikir, membaca Al-Quran. Ilmu tauhid menurut tasawuf. Ilmu tauhid adalah ilmu salah satu cabang dalam fikih yang membahas keyakinan dan keimanan dalam agama Islam. Menurut ahli fikih, mengkaji tentang zat dan sifat Allah, perihal kenabian, kematian, kehidupan, kalimat yang terjadi di hari kiamat. Pertanyaan kedua, jelaskan kenapa urutan rukun iman itu dimulai dari beriman kepada Allah dan diakhiri beriman kepada qada dan qadar. Urutan rukun iman yang dimulai dari rukun iman kepada Allah dan diakhiri dengan qada dan qadar memiliki alasan yang mendalam dalam ajaran Islam. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sumber dari kebenaran dan pencipta alam semesta. Oleh karena itu, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa adalah hal utama dalam agama Islam tersebut. Beriman kepada malaikat. Setelah beriman kepada Allah, kita diarahkan beriman kepada malaikat sebagai makhluk Allah yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Malaikat utusan Allah yang memiliki peran penting, yang memiliki tugas-tugas yang diperintahkan olehnya. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Ini merupakan kitab-kitab Allah yang diberikan kepada para nabi sebagai petunjuk umat manusia. Beriman kepada Rasul. Setelah beriman kepada kitab-kitab, diarahkan kepada Rasul. Ini adalah utusan Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Mereka memiliki peran penting untuk menyampaikan agama dan memberikan contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari. Beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Kita diarahkan beriman kepada hari kiamat karena adalah hari pembalasan di mana semua amal perbuatan manusia dihisab dan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ kita wajib untuk mengimani hari akhir tersebut. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda jika seorang tidak kuat tauhidnya
apa dampak yang terjadi dalam kehidupan dunianya. Bagi supaya baik saya menjelaskan apa dampak terhadap kita yang tidak memiliki keimanan atau tidak memiliki keyakinan terhadap tauhid tersebut, yakni beriman kepada yaitu takdir dan ketentuan Allah. Berarti kita harus menerima bahwa yang terjadi di dunia inilah kehendak Allah. Ini merupakan perencanaannya. Keyakinan ini mengajarkan kita untuk berserah diri kepada Allah dan menerima yang telah terjadi dengan ikhlas. Menurut pendapat saya, ilmu tauhid adalah ilmu yang harus kita pegang dan harus kita miliki. Maka dari itu ketergantungan dalam berpegang teguh, karena itu adalah suatu keyakinan setiap orang yang memiliki ujian dan cobaan. Baik, cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.